Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan mulakhas fi kitab tauhid atau fi syarhi kitab tauhid. Dan kita masih pada muqaddimah dari kitab ini dan kita belum masuk ke bab 1 ya. Ayat yang selanjutnya yaitu halaman 7. Wa qawluhu ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ala ayah. Surat Al-Isra ayat 23. Ya, pada ayat ini ya, Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Kemudian di footnote tersebut terdapat sebuah hadis Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sebanyak 3 kali, apabila perkara yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, entah itu berupa pertanyaan, dan biasanya begitu ya, beliau apabila mengulanginya sampai 3 kali berarti memang perkara tersebut sangatlah penting ya. Beliau bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kalian tentang dosa besar yang terbesar? Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Biasanya kalau sebuah pertanyaan dalam bahasa Arab apabila didahului oleh ala atau alaisa, maka jawabannya bala, itu ya, sama dengan na'am. Kalau na'amnya ala atau alaisa berarti tidak. Paham ya? itu i'jazul Quran lughah al-Arabiyah begitu. Berbeda ketika kalau kita ditanya dengan harful istifham dengan hal. Anta talibun, na'am, ana talibun, lastu taliban. Begitu juga dengan hal.
Hal anta talibun? Na'am ana talibun. La lastu taliban. Tapi kalau ala atau alaisa, maka ya jawabannya antara bala dengan na'am. Bala itu adalah na'am, na'am adalah la. Tentu wahai Rasulullah bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Dosa besar yang terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Ya. Nah, di sini memakai kata al-isyrak. Ya, al-isyrak dengan asyirku bisa dikatakan sama. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Kemudian wa uququl walidain, dan durhaka terhadap orang tua. Ya. Kemudian wajala sawakana muttaqian, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tegak. Duduk tegaknya seperti saya ini, tidak bungkuk. Kalau antum mempelajari qiraah, tilawah itu yang biasanya dilombakan, yang memakai irama-irama nahawan dan seterusnya, Hijaz dan seterusnya, itu kalau antum begini, tegak begini, nanti nafas antum lebih panjang. Lebih panjang. Kalau antum bungkuk begini, itu lebih pendek. Itu salah satu ilmunya begitu. Ya, makanya kalau antum lihat Muammar, ya Humaidi dan seterusnya, atau Maria Ulfa, itu duduknya begini. Ya. Artinya apa? Punggungnya lurus. Ya, makanya kebanyakan mereka kurus, nggak seperti saya. Iya. Tapi karena saya sudah terbiasa melatih sebelum saya gemuk, alhamdulillah. Iya, seperti itu. Terlebih lagi biasanya mereka itu dibantu dengan gurah. Gurah itu antum telentang terus kemudian memasukkan benda cair tapi agak kental di hidung beberapa menit, kemudian nanti akan mengeluarkan dahak-dahak semuanya di situ. Dan itu tidak boleh antum minum es, nggak boleh makan makanan yang pedas dan panas. Bagi saya nggak bisa itu. Kalau pedas, saya kalau nggak kena sambal pedas kayak orang stres gitu. Jadi seperti itu, tegak begini. Yang sebelumnya beliau bersandar dan bersabda ala qauluz zur. Ketahuilah yang ketiga adalah ucapan dusta. Dan terus beliau ulangi sampai kami berkata bahwa seandainya beliau segera diam. Dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini. Kemudian Syekh menjelaskan tentang kata per kata daripada ayat ini. Wa qadha atau qadha, amara wa wassa. Memerintahkan dan mewasiatkan. Berarti di sini ada dua hukum. Bahwasanya al-amru lil wujub dan al-amru lin nadab. Istilah al-amr itu adalah talabul fi'li minal talabul fi'li minal adna minal a'la ilal adna. Itu makna daripada al-amr. Al-amr itu perintah itu adalah ya meminta untuk melakukan sesuatu dari atasan ke bawahan. Itu. Wa wassa kemudian mewasiatkan. Makanya fi'il atau amr itu terbagi menjadi dua. Pertama, perintah itu maknanya wajib. Yang kedua, perintah itu maknanya anjuran. Nah, di sini perintah dan anjuran sekalian. Makanya memakai kata qadha wa qadha. Ya. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i dini lal qada'ul qadari al kauni.
Dan yang dia inginkan dengan qadha di sini adalah qadha ketentuan syar'i dini bersifat syariat agama, bukan qadha ketentuan qadari kauni bersifat penakdiran dan pengadaan. Ya, tapi intinya qadha itu adalah perintah. Ya, jadi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbuka rabb, ya, adalah yang maha memiliki dan maha mengatur, yaitu yang memelihara segala alam dan dengan nikmat-nikmatnya. Makanya di sini maknanya adalah Al-Malik, yang memiliki. Ya. Allah ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian beribadah. Nah, ini larangan. Ya. Kecuali hanya kepadanya, bermakna bahwa hendaknya kalian hanya beribadah kepadanya dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya larangan itu ya adalah apa? Kebalikan daripada perintah. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Bermakna bahwa Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana Allah memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya semata dan tidak beribadah kepada selainnya. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Yang maknanya adalah di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan manut perintah Allah Subhanahu wa taala adalah juga berbuat baik kepada orang tua. Ya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, ya, makna ayat secara global. Al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa taala amara wa wassa ala alsuni rusulihi an yu'bada wahdahu duna ma siwahu, an yuhsinal walidu ila walidayhi, an yuhsinal waladu ila walidayhi ihsana bil qawli wal fi'l, wa la yasi'u ilayhima li'annahuma alladhani qama bitarbiyatihi fi hali sigharihi wa wad'ihi hatta qawiya wastadda. Nah, ayat ini adalah pengabaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya agar hanya dia semata yang disembah, satu, berupa perintah dan wasiat. Yang kedua, ya, selain itu tidak ada yang disembah selainnya, dan agar seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajibnya, walaupun beliau tidak bertemu dengan orang tuanya, tapi tetap Allah perintahkan beliau untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Walaupun yang kita yakini sesuai dengan hadis yang sahih bahwasanya keduanya di neraka. Ya. Inilah yang sampai sekarang, ya, perdebatan ini masih berjalan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang-orang yang mengagungkan Rasulullah SAW, ya, tanpa dalil. Sebenarnya ya, saya membaca antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Sufiyah itu kenapa mereka berseteru. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan hadis sahih, hadis Muslim. Ya. Sementara yang mengingkari itu hanya pertanyaan-pertanyaan akal saja dan perkataan-perkataan ulama jauh setelah para sahabat. Ya. Di antaranya, tidak mungkin seorang anak jadi nabi bapaknya bukan muslim, gitu. Lah Nabi Isa, Nabi Ibrahim, begitu. Intinya apa? Tidak ada dalil yang dia dikeluarkan ya tentang pembahasan ini. Begitu juga di antara contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah muhadits pertama di dalam Islam. Dan ibunya kafirah. Tetapi Rasulullah SAW
tetap memerintahkan beliau untuk berbuat baik kepada orang tua. Apalagi kita seorang muslim beriman kepada Allah, bermanhaj salaf, harus lebih dari itu. Ya. Melalui ucapan ataupun perbuatan. Melalui ucapan ataupun perbuatan. Ya, perbuatan jangan sampai menyakiti hati beliau, orang tua. Begitu juga dengan ucapan. Makanya saya teringat ketika masih di Saudi itu, antara bapak dengan anak itu nggak ada akur-akurnya sama sekali. Dan suatu saat pernah terdengar itu oleh telinga saya, yang waktu itu saya silaturahim kepada salah seorang saudara kita yang kerja di situ juga di Minyawangi. Pagi-pagi waktu itu sekitar jam 10-an lah. Dan waktu itu libur, weekendnya mereka kan Jumat Sabtu, bukan Sabtu Ahad. Nah kemudian anaknya ini laki-laki 2 datang ke toko orang tuanya yang jaga, ada 2 toko yang jaga orang India. Dia tanya pada salah satu pegawainya tentang bapaknya. Dia tanya tentang bapaknya. Iblis nggak datang. Itu itu panggilan anak kepada bapaknya. Nah, qaddarallahu wa masyafa'al, pada kejadian yang sama juga bapaknya nanya tentang kepada si pegawainya itu tentang anaknya. Syayatin gak pada kesini gitu. Setan pada gak kesini gitu. Itu yang dimaksud siapa? Anaknya. Udah deh, itu rumah neraka semua itu. Seperti itu. Nggak bisa seperti itu. Islam sangat melarang seperti itu. Makanya Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan apa? Humairah. Humairah. Seperti itu. Serta tidak berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, entah itu ketika hidup atau sesudah matinya. Karena kedua orang tuanya lah yang telah memelihara dan mendidiknya ketika masih kecil. Nah, banyak sekali kasus anak-anak yang ketika dia itu lahir ke dunia langsung ditinggalkan oleh orang tuanya. Entah itu bapaknya atau ibunya. Dan ini sering saya mendengar hal seperti itu. Ya, bapaknya lepas diri, udah. Dan itu terjadi kan seperti itu. Banyak sekali. Jadi ada sebuah cerita, si anak ini ketika dia keluar dari perut ibunya, bapaknya meninggalkan. Nah, kemudian anak ini sukses. Anak ini sukses. Anak ini sukses, terus kemudian apa? Si bapaknya ini balik lagi seperti itu. Ada juga cerita keduanya meninggalkan si anak ini. Nah, kemudian apa? Si anak ini ternyata sukses, akhirnya apa? Kedua orang tuanya mengaku anak sebagai orang tuanya dan kemudian meminta kepada yang mengasuhnya yang dari kecil sampai sukses itu untuk mengembalikan. Secara nasab tidak bisa diputus. Tetaplah mereka berdua itu adalah orang tuanya. Tetapi ketika hal tersebut, makanya pengadilan itu kan biasanya begini. Di antara ayah atau ibu itu, mana di antara mereka itu yang perhatian terhadap anak. Sehingga ketika terjadi perpisahan di antara keduanya itu, maka biasanya pengadilan itu menetapkan kepada salah satu pihak yang betul-betul perhatian terhadap anak tersebut. Walaupun dalam Islam tetap harus disandarkan kepada bapaknya. Intinya apa? Nasabnya tidak bisa terputus. Karena orang tuanya lah yang telah memelihara dan mendidik ketika masih kecil dan lemah sampai dia menjadi kuat dan dewasa. Dan bahkan di antara ajaran daripada manhaj salaf itu adalah i'ta'ul walidain lil auladi at-tarbiyah as-sahihah. Di antara manhaj salaf itu adalah seorang
ya, bapak atau ibu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Gitu. Munasabatul ayati lil bab anna tauhid huwa akitul huquq wa awjabul wajibati li anna Allah bada'a bihi fil ayah wa la yabtadu bihi bil ahammi fal aham. Bahwasanya tauhid adalah, hubungan ayat dengan bab adalah bahwasanya tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling kuat. Karena dalam ayat ini Allah mengawali dengan perkara tauhid, dan Allah tidaklah memulai dengan sesuatu kecuali dengan perkara yang paling penting, kemudian perkara yang penting lainnya. Ya. Makanya tauhid itu, dakwah tauhid adalah dakwah yang pertama kali para nabi dan rasul itu ya berdakwah dengannya. Dan bahkan pun dalam ayat ini termasuk tarbiyah sahihah itu adalah mengenalkan anak kepada Allah, mengajarkan tauhid kepada mereka. Ya. Jangan sampai mereka itu tidak tahu perkara tauhid. Jangan sampai mereka itu tidak memahami dengan benar, apalagi mengamalkan tentang tauhid yang benar. Makanya sering orang tua itu kalang kabut ketika dia ditanya tentang salah satu sifat Allah, atau biasanya pertanyaan-pertanyaan umum, wahai bapak atau ibu, Allah itu laki-laki atau perempuan? Mungkin di antara antum pernah ditanya seperti ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang semacamnya. Kalau ketika antum membaca, udah jangan tanya dulu. Nah, itu juga salah. Kenapa demikian? Karena anak ini butuh pengetahuan. Berarti orang tuanya lah yang harus belajar. Disitulah manfaatnya orang tua belajar. Ma yustafadu minal ayah. Faedah ayat, anna tauhidah huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat. Wa huwa awwalul huquqi al wajibati 'alal 'abdi. Bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang pertama kali Allah perintahkan, juga merupakan hak-hak wajib yang pertama atas hamba. Makanya sebaik-baik seorang hamba itu adalah mengetahui, memahami dan mengamalkan tauhid dengan benar. Dan banyak sekali faedah-faedah seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat. Fa fiha dalilun ala anna tauhid la yaqumu illa ala nafyi wal itsbat. Yani nafyul ibadati amma siwa Allahi wa itsbatiha lillahi kama sabaq. Kandungan kalimat la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan. Yang inilah yang tidak dipahami oleh 72 firqah itu. Iya. Dan ini dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra', penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang padanya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa tauhid tidak akan tegak kecuali dibangun di atas nafi dan itsbat. Nah, maksud nafi dan itsbat itu apa? Meniadakan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Itu nafi dan itsbat. Ya. Kemudian yang ketiga, 'azamatu haqqil walidaini haitsu 'atafa haqqahuma 'ala haqqih wa jaa'a fil martabati tsaniyati. Besarnya hak kedua orang tua, bahwa Allah mengikutkan hak kedua orang tua tersebut kepada haknya, dan hak tersebut datang pada tingkatan kedua. Makna waw pada ayat ini, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, waw di sini bukan untuk martabat yang satu. Bukan untuk satu martabat Allah dan makhluknya berupa orang tua itu sama, enggak. Artinya apa? Ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, maka ketaatan itu setelahnya adalah ketaatan kepada orang tua.
Ya, di sini bukan berarti menafikan taat kepada Rasulullah SAW, tidak demikian. Karena apa? Karena ayatnya yang dijelaskan demikian. Tidak ada penjelasan di sini, maksudnya dalam ayat ini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, kemudian apa? Wa rasulihi. Tidak. Tetapi wabil walidaini ihsana. Karena bisa jadi maknanya juga di dalamnya, makanya kita juga harus mengembalikannya kepada tafsir. Ya, tafsir Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang keempat, wujubul ihsan ilal walidaini bi jami'i anwa'il ihsan. Li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw'in. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua dengan segala jenis kebaikan, sebab Allah tidak mengkhususkan satu jenis kebaikan tanpa yang lainnya. Tetapi di sini ada pengikatnya, yaitu apa? Syariat. Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Kemudian yang kelima, tahrimu uquqil walidain, keharaman durhaka terhadap orang tua, entah itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Perkataan saja haram, apalagi selain daripada itu. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Allah Ta'ala berfirman, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 36. La tusyriku utrukus syirk wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Janganlah kalian menyekutukan, maknanya adalah berarti tinggalkanlah kesyirikan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah. Nah, ini merupakan bentuk daripada pemaksaan. Kenapa disebut pemaksaan? Karena memaksakan antara Allah dengan Allah itu memaksakan antara selain Allah dengan Allah itu sama. Nah, tadi pagi itu saya menyaksikan di salah satu akun YouTube itu tentang sebuah kitab kuno. Ya. Mungkin antum pernah mendengar kitab ini adalah kitab sangat kuno sekali yang dikarang waktu zaman Majapahit. Yang menerangkan kejadian-kejadian waktu itu. Namanya kitab Pararaton. Pernah dengar? Ya. Nah, ternyata durasi dari video itu sekitar 15 menit lebih. Ternyata di situ juga ada sebuah keyakinan yang pernah kita dengar dari orang-orang sufi, bahwasanya dewa itu bisa bersatu dengan manusia. Pernah dengar seperti itu? Kalau di Islam apa? Kalau di Indonesia manunggaling kawula Gusti. Pemahamannya siapa tuh? Syekh Siti Jenar. Atau wahdatul wujud orang-orang sufi, atau kata syatahat, istilah lainnya syatahat. Nah, ternyata di agama itu ada gitu loh. Terus kemudian di Facebook kan biasa yang namanya video-video pendek potongan dari kegiatan seseorang gitu kan. Ternyata orang-orang Hindu itu juga menyembah Nyi Roro Kidul. Orang-orang Hindu itu juga menyembah Nyi Roro Kidul. Jadi ada seorang perempuan, dia memakai pakaian khas Bali. Terus kemudian dia membawa dupa yang stick itu, yang ada menyannya itu. Nah, kemudian dia ya seperti antum tahulah bagaimana cara penyembahan orang-orang Hindu terhadap dewa-dewanya mereka itu. Ternyata si perempuan tersebut itu menghadap sebuah gambar. Gambar tersebut adalah Nyi Roro Kidul. Lengkap dengan bajunya serba hijau. Dan itu besar sekali itu. Oh, ternyata disembah oleh orang-orang Hindu.
Ya. Nah, kemudian kalau antum juga pernah itu sangkut paut ya. Pernah melihat sebuah film di Indonesia baru-baru ini kok. Baru-baru ini. KKN itu loh. Itu di sana itu. Tahu kan ada 2 penari di video tersebut memakai baju apa? Warna serba hijau, dan itu ternyata adalah daripada anak buahnya Nyi Roro gitu loh. Seperti itu. Ya, artinya apa? Ternyata akidah yang semacam ini tidak ada di dalam Islam, tetapi di luar Islam. Karena tidak mungkin Allah itu bersatu dengan makhluk. Ya. Ini merupakan bentuk pemaksaan. Memaksakan antara Allah dengan selain Allah itu sama. Padahal ayatnya sangat jelas sekali. Laisa kamitslihi syai'un. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Apa itu? Penciptaan. Ya. Kata Zakir Naik, seluruh Tuhan selain Islam itu, syarat ini tidak terpenuhi sama sekali. Segala Tuhan selain di Islam itu, syarat pertama itu yaitu penciptaan gagal semua. Ya. Mau runut, ini dulunya juga manusia dia. Ya. Kalau antum mau merunut, semuanya adalah manusia, bukan Tuhan. Nah, syai'an, sesuatu apapun. Syai'an adalah isim nakirah. Nakirah itu umum. Ya, nakirah itu umum, ditandai dengan adanya tanwin, biasanya begitu. Ya. Tanda yang paling mudah untuk nakirah itu adalah tanwin. Apapun itu tanwinnya ya. Dalam konteks larangan, sehingga ini mencakup segala macam kesyirikan baik besar maupun kecil. Makanya yang namanya kesyirikan kecil atau besar itu sama berbahayanya. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ayat secara global. Ya'murullahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdah la syarikalah. Wa yanhahum 'anil syirki wa lam yakhussu naw'an min anwa'il ibadah. La du'aan wa la salatan wa la ghairahuma. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah wa lam yakhussa naw'an min anwa'il syirki liya'umman nahyu jami'a anwa'il syirk. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari kesyirikan. Allah tidak mengkhususkan dalam perintah beribadah hanya kepadanya pada salah satu jenis ibadah ya, baik dalam sholat, doa, maupun ibadah yang lainnya, supaya perintah tersebut dapat mencakup semua jenis ibadah. Allah juga tidak mengkhususkan larangannya dengan salah satu jenis kesyirikan supaya dapat mencakup semua jenis kesyirikan. Maksudnya bagaimana? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang seorang hamba untuk berbuat syirik, misalkan dalam doa saja kamu jangan syirik, yang lainnya boleh. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Artinya larangan itu mencakup seluruh daripada ibadah yang dianggap ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul ayati lil bab annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anil syirk. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullah wahdah wa tarkus syirki. Hubungan antara ayat dan bab ini nanti sampai akhir kita akan mendapati seperti itu ya. Makna ayat secara global, hubungan ayat dan bab, kemudian daripada faedah ayat ini. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid dan larangan terhadap syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan ya, di dalam kitab tauhid juga usul thalathah ya, bahwasanya perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung itu adalah mentauhidkannya. Dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung adalah meninggalkan kesyirikan. Dalam ayat ini terdapat penjelasan tafsir tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Nah, itulah makna daripada tauhid yang sahih.
Ma yustafadu minal ayah. Yang pertama, wujubu ifradillah bil ibadah li'anna Allah amara bidzalika awalan fahuwa akitul wajibat. Faedah ayat yang pertama, kewajiban mengesahkan Allah dalam ibadah karena Allah telah memerintahkan hal itu pertama kali, maka hal itu merupakan kewajiban yang paling ditekankan. Dan bahkan ini adalah perintah sampai akhir juga. Sampai nanti kiamat, bahwasanya perintah Allah yang paling utama adalah tauhid. Sampai yaumul qiyamah. Iya. Yang kedua, tahrimus syirki li'anna Allah naha anhu wa huwa asyaddul muharramat. Yang kedua adalah pengharaman kesyirikan karena Allah telah melarang hal itu, maka syirik adalah hal yang paling diharamkan. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya tidak diampuni. Iya, jikalau dia mati dalam kesyirikan, maka dia rugi selama-lamanya. Walayadzubillah. Yang ketiga, anna ijtinabi asyirk syartun fi sihhatil ibadah lianna Allah qarana al-amra bil ibadati wan nahyi 'anil syirk. Bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat sah ibadah. Ya. Syarat sah ibadah. Ya. Karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah dengan larangan terhadap kesyirikan. Artinya syarat sah itu yang namanya syarat itu kan dilakukan sebelum melakukan ibadah. Makanya dikatakan ma la yatimul wajiba illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak menjadikan sebuah kewajiban itu menjadi sempurna kecuali dengannya, maka dia termasuk wajib. Seperti wudu. Seperti wudu. Antum mau sholat harus wudu, dan wudunya pun juga harus sempurna. Pun juga ketika antum wudu tidak diharuskan untuk sholat, baca Al-Quran, dia melakukan amal soleh dan seterusnya. Yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa kathirahu kabirahu wa saghirahu lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dhalika. Sesungguhnya kesyirikan adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Sedikit aja haram, apalagi banyak. Baik besar maupun kecil. Karena kata syai'an berbentuk nakirah dalam konteks larangan, sehingga maknanya mencakup segala jenis dan bentuk kesyirikan. Nah, entah itu kesyirikan itu yang sudah dilakukan oleh orang-orang atau sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Yang kelima, annahu la yajuzu an yushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun li'anna kalimata syai'an 'ammah. Bahwasanya tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam peribadahan, baik dengan malaikat, Jibril misalkan, dan seterusnya. Ya, kemudian para nabi dan rasul, pada Nabi Muhammad SAW. Ya, yang sampai sekarang sebagian orang-orang itu menjadikan Nabi SAW itu sebagai wasilah, ya. Orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Lata, Uzza dan seterusnya itu, mereka itu adalah orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh. Para wali. Nah, ini wali ini mengalami pergeseran makna. Yang seharusnya wali itu apa? Adalah petugas. Ya. Bukan wali yang mempunyai kedikdayaan, khariqul adah, kanuragan dan seterusnya, tidak. Ya, tidak. Ya. Nyatanya juga masih ada wali kota, wali murid. Ya. Wali band. Wali itu malah
Malah nggak bisa ngapa-ngapain itu, terbang juga nggak bisa, makan beling juga nggak bisa, ya nyeruput api juga nggak bisa, begitu ya. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Maupun dengan patung, karena kata syai'an bermakna umum. Ayat selanjutnya, wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Surat Al-An'am ayat 153. Ya, artinya apa? Di sini Syekh sebenarnya menuliskan ayatnya panjang ya, begitu. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian, saya membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Kemudian terdapat hadis yang sahih di footnote-nya di situ. Fa'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man yubayyi'ni ala haula'il ayat thumma qara'a qul ta'alu atlu ma harrama 'alaikum rabbukum hatta khutimatil ayatu ats-tsalatsu faman waffa fa ajruhu 'ala Allah wa man intaqasa syai'an adrakahu Allah bima fid dunya kanat 'uqubatuhu wa man akhkhara ila al-akhirati kana amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Ya. Dari Ubadah bin Samit beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man yubayyi'ni ala haula'il ayat, siapa saja yang berbaiat kepadaku tentang ayat-ayat ini. Kemudian beliau membaca ayat ini sampai akhir ayat ketiga. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini sebenarnya ayatnya panjang, yaitu ayat 151 sampai 153. Siapa saja yang memenuhi baiatnya, pahalanya atas Allah. Namun siapa saja yang mengurangi sesuatu dari baiat itu, maka jika Allah menimpakan sesuatu di dunia kepadanya, hal itu sebagai azabnya. Tetapi siapa saja yang ganjarannya diakhirkan sampai hari kiamat, urusannya terserah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengazabnya, ya, tetapi jika menghendaki, Allah akan memaafkannya. Ta'alau, kemari datanglah kalian. Ini dhamirnya apa? Antum. Karena yang namanya perintah itu tidak mungkin memerintahkan diri sendiri dan memerintahkan yang ghaib. Makanya kata perintah itu harus kepada mutakallim, mukhatab atau mukhatabah. Atlu, saya membacakan, aku menceritakan dan mengabarkan kepada kalian. Harrama, yang haram berarti yang dilarang terhadap seseorang, yaitu segala sesuatu yang pelakunya diberi hukuman dan orang yang meninggalkannya diberi pahala. Nah, ini pengertian secara fikih. Pengertian secara fikih itu haram. Ya, haram. Segala sesuatu yang pelakunya diberi hukuman dan orang yang meninggalkan diberi pahala. Nah, berbeda dengan sunnah. Sunnah itu ada dua pengertian. Sunnah dari pengertian secara fikih dan sunnah secara hadis. Ya. Nah, ini tidak sama dengan menggunakan kata hadis-hadis seperti ma'asfali minal ka'baini minal izar fa finnar. Ya, sunnah di sini bukan sunnah fikih. Ya, sunnah fikih bukan, tetapi apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayat yakni sampai akhir dari ketiga ayat dari surat Al-An'am, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Qul ta'alu sampai kepada dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Makna ayat secara global. Berapa menit lagi? 1 menit lagi.
Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kaum musyrikin tersebut yang menyembah selain Allah, mengharamkan apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka, dan membunuh anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala mereka, bahwa mereka mengerjakan hal itu berdasarkan pemikiran akal mereka dan karena tipu daya syaitan terhadap mereka. Kemarilah aku mengabarkan kepada kalian apa-apa yang pencipta dan penguasa kalian haramkan dengan pengharaman yang sebenarnya, bukan rekaan-rekaan dan persangkaan, melainkan berdasarkan wahyu darinya dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu adalah pada apa-apa yang telah Dia wasiatkan kepada kalian dengan 10 wasiat ini. Jadi di dalam ayat ini terdapat 10 wasiat. Nah, fadhal yang mau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat yang pertama, Dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah larangan terhadap kesyirikan secara umum, sehingga mencakup berbagai macam sesembahan selain Allah yang dipersekutukan dengan Allah, dan meliputi segala jenis ibadah yang Allah dipersekutukan dalam ibadah tersebut. Yang kedua, nah ini sama dengan ayat sebelumnya. Ya. Dia berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berbakti
kepada keduanya, menjaga, memelihara dan menaati keduanya selama bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, ini patokan utamanya di sini. Tentang ketaatan kepada selain manusia, selain pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia, ya. Selain Rasulullah SAW, yaitu tolok ukurnya adalah tidak bermaksiat kepada Allah, serta tidak meninggikan diri terhadap keduanya. Ya, walaupun antum sudah menjadi orang besar seperti saya, kan saya besar, makanya saya termasuk keluarga besar. Tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka, ya. Yang ketika dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Saya ini sebenarnya termasuk anak bapak saya yang ingin diambil orang. Ada 2 orang, yang satu ya semua tetangga desa. Bukan desa, dusun. Karena saya di dusun sebenarnya. Yang satu dia seorang pengusaha di desa tersebut, kenalan bapak saya, ya, jualan baju dan seluruh. Dan saya lihat juga memang tokonya besar. Saya mau diambil anak oleh dia, tapi kata bapak saya enggak. Yang satu lagi juga pengusaha juga, ya, pengusaha juga. Tapi kata bapak saya enggak, ya. Semiskin-miskinnya saya tetap rezeki anak saya ada, gitu, insyaallah. Makanya kita tidak diperbolehkan membunuh anak-anak kita dikarenakan takut tidak makan. Iya. Yakni jangan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Sebab akulah yang memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka, bukan kalian yang memberi rizki kepada mereka. Bahkan bukan kalian yang memberi rizki kepada diri-diri kalian sendiri. Nah, permasalahannya bagaimana? Permasalahannya adalah jelas bahwasannya yang namanya rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk sudah ditakar akan rezekinya. Tergantung bagaimana cara dia itu mencari rezeki. Apakah dengan cara yang halal atau tidak? Atau hanya sekedar berpangku tangan menunggu pemberian orang. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, fa idza faraghta fansab. Apabila kalian dalam keadaan kosong, maka berbuatlah sesuatu. Artinya demikian. Ya. Makanya disitulah ada istilah kerja keras. Tetapi selain daripada kerja keras juga harus kerja cerdas. Ya. Seperti itu. Maka jangan sampai melakukan sesuatu yang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa mengubur anak-anak sampai karena takut karena rizki. Jikalau berusaha, dalam keadaan berusaha terus kemudian dikasih orang, nah itu berbeda. Bisa jadi memang rezekinya seperti itu, ya. Dan kalau tidak ngapa-ngapain, hanya sekedar menerima atau mengharapkan, nah itu buruk. Itu buruk sekali. Yang keempat, dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, yaitu kemaksiatan yang tampak atau yang tersembunyi. Terlebih lagi jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan dia dari sebuah maksiat yang tidak diketahui oleh orang lain, maka hal tersebut tidak boleh diceritakan. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu mu'afan illal mujahir. Semua manusia itu diampuni dosanya kecuali siapa? Al-mujahir.
Siapa al-mujahir itu? Orang yang malamnya berbuat dosa, kemudian Allah tutupi aibnya sehingga manusia tidak tahu, tapi dia sendiri yang membeberkan maksiat itu sehingga Allah tidak mengampuni dosanya. Yaitu mujahir, bukan muhajir loh ya. Berbeda. Itu didahulukan jimnya daripada haknya, mujahir dan muhajir. Nah, yang kelima, dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Yakni jiwa yang beriman dan yang orang yang memiliki perjanjian atas keselamatan dirinya kecuali dengan sebab yang dibenarkan untuk dibunuh, yaitu karena qisas, orang yang berzina setelah menikah atau orang yang murtad setelah memeluk Islam. Yang keenam, dia berwasiat kepada kalian agar kalian tidak mendekati harta anak yatim, yaitu anak kecil yang belum balik yang ditinggal mati oleh ayahnya dan ayahnya meninggalkan harta. Itu harta anak yatim. Kalau sudah balik, tidak anak yatim. Makanya sebagian kaum muslimin, terutama lembaga-lembaga yang gak jelas itu ya, membuka untuk donasi untuk anak yatim. Nah, di situ ternyata ada anak laki-laki yang umurnya 17 tahun. Ya enggak lah. Ya, atau anak perempuan yang umurnya 12 tahun. Ya enggak. Secara syariat harus diketahui bahwasanya anak yatim yang belum balik, kalau sudah balik maka tidak disebut anak yatim. Kecuali dengan cara yang lebih baik dengan berbagai usaha untuk menjaga dan mengembangkan harta tersebut sampai diserahkan kepada anak yatim ketika anak tersebut mencapai masa kematangan, yaitu kelurusan dan berpikir dan hilangnya sifat dan perilaku dungu bersamaan dengan sampainya masa balik. Makanya apa? Harta anak yatim itu sangat berbahaya. Yang ketujuh, wa aufu al-kaila wal mizana bil qista. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan menurut kesanggupannya. Yakni tegakkanlah keadilan dalam mengambil dan membeli dan memberi, menjual sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Dan apabila berkata, hendaklah kalian berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat kalian. Makanya kata salah seorang pengusaha itu, jangan jual beli dengan keluarga. Nanti dihargainya dengan harga keluarga. Atau yang kita kenal dengan harga teman. Makanya kata salah seorang pengusaha, justru kalau dia mengatakan harga teman, saya jual ke dia 3 kali sampai 5 kali lipat. Kenapa demikian? Karena yang namanya harga teman itu harus mensupport. Seperti itu. Yakni Allah memerintahkan agar kalian bersikap adil dalam perkataan baik kepada kerabat maupun kepada orang lain. Setelah Allah memerintah kalian untuk berlaku adil dalam perbuatan. Wa bi'ahdillah. Ini yang ke-9. Dan terhadap perjanjian Allah, maka wasiatnya yang telah dia wasiatkan kepada kalian, maka tunaikanlah, yakni patuhilah wasiat tersebut dengan cara menaatinya kepada perintah dan larangannya serta mengamalkan kitab-kitabnya dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya akan kita lanjutkan pekan depan insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Monggo Pak.